Selamat siang, Pak. Iya, Nah, kita datangnya dari channel Eko 91. Nah, maksud saya datang ke sini ingin bertanya tentang masalah adat ataupun budaya. Nah, di hmm, sini saya ingin menggali tentang adat istiadat budaya Desa Enset Panjang ya, Pak ya. iya, Nah, Desa Enset Panjang. Nah, di sini saya ingin tahu tentang adatnya seperti apa, budaya seperti apa. Nah, dan selanjutnya juga ingin tahu tentang awal berdirinya rumah Betang sepanjang ini tahun berapa gitu. Nah, jumlahnya berapa. Nah, jadi kita ingin tahu Pak tentang eh, berdirinya tahun berapa sepanjang ini. Bisa Bapak jelaskan tentang adat budaya dan adat istiadatnya pertama, Pak? iya, bisa. Tentang berdirinya rumah Betang Insight Panjang, awalnya ya telah masuk termigrasi 1982. Betang ini belum ada. Begitu akhirnya 1983 atau 84, termigrasinya itu bebar. Jadi kita di sini itu ingin juga dari dulunya tuh di Temawang yang dibikin mereka sementara itu. Akhir-akhirnya saya dengan Pak Pung, waktu itu saya masih Kebayan, Pak Pungnya Pak Lapan, Pak Kebayannya saya Pak Herman Bintang. Jadi kami itu berpakat dengan masyarakat, semuanya kumpul ingin membangunnya Betangan Set Panjang dari ya 84 dengan 85 86 3 tahun betul itu. 84 dengan 85 itu kita cari bahan, 86 itu kita tempati lah, selesailah rumah ini dengan kerjanya gotong royong. Yang kerjanya gotong royong selesai rumah ini, kita pakai adat istiadatnya kita orang desa. Kita cari orang yang punya rumah, cari yang ngapit. Ya tuai rumah itu disebutkan supaya manusia itu ya bisa membawa orang senang, bisa membawa orang umur panjang, yang orang yang katanya orang kampung itu orang yang bertuah, orang yang berjeti. Jadi diangkatnya itu dipilih waktu itu satunya Pak Bije, arwahnya Pak Bije, duanya itu arwahnya Pak Tipat, tiganya itu arwahnya Pak Buje. Sekarang mereka udah meninggal semua. Ini pilihlah mereka bertiga, bikin sejarah adat istiadat, bakar telur ayam ini ditulis nama si Pak Biji, namanya Pak Tipas, namanya Pak Bunje. Siapa mereka yang ada papan di bulung, dan itu telur ayamnya masukkan situ, dibakar dari bawah dengan api. Setelah menggorak siapa nama yang kena didihnya itulah jadi tuai rumah. Jadi namanya yang mendidihnya itu yang pertama Pak Biji, arwahnya Pak Biji, yang kedua itu Pak Tipas, yang ketiga itu Pak Bunyi. Jadi arwahnya bertiga berdua itulah yang membangun rumah ini sebagai Betang Insight Panjang. Sudah meninggal mereka, jadi yang diangkat mengangkat namanya yang membangun Betang ini Pak Biji itu Pak Aban, Pak Tipasnya tuh Pak Alek, Pak Bunyinya itu Pak Cepi. Jadi sekarang rumah ini berjalan dengan bagus, ya semuanya sehat, ya mudah dapat rezeki, dapat duit. Jadi semuanya di sini tuh berkumpul panjang. Itulah kita doakan dari awal mula. Itulah apa berdiri Betang. Rumah Betang ini setelah udah berdiri, jadi kita membentuk adat istiadat. Adat rumah Betang, kalau orang sabung api masuk rumah, naik rumah, ujung ke ujung, dari ujung sebelah itu sabung api diadat hukum adat. Karena hukum adat itu umat sekirap piring tutup mangkok, dan itu ya ayam satu. Itu tidak besar hukumnya, tapi harus ada. Jadi yang kedua, bibit pisang tidak boleh naik, itu buah nanasnya itu bibit nanas tidak boleh naik.
kalau bibi anunya pengarebung itu belum dikupas tidak bisa naik. Jadi nenek rumah petang ini harus barang yang bersih. Kenapa? Karena mereka bertanya, artinya kalau itu kalau bibitnya pisang, karena bibit pisang ini boleh kita nyatakan kalau dia melahirkan dari ujung rambutnya, kalau dia punya melahirkan anaknya, kalau dia berbuah di ujung rambutnya, kalau dia melahirkan anaknya dari kakinya, itulah namanya kata orang itu menyebab sakit kusta. Tapi sekarang orang mengatakan itu sakit tapak gajah. Yang kedua, nanas itu menyebabkan kudis-kudis, cacar air karena dia itu punya mata. Yang ketiga itu rebung itu karena belum dikupas tidak boleh naik ke dalam rumah, tidak boleh masuk ke dalam bilik, itu menyebabkan penyakit gatal, cacar air. Itulah artinya. Tidak. Kita ini masih berjalan dengan lancar sesuai dengan kesalahannya. Besar salah di perbuatan, iya besar, iya ada. Kecil salah perbuatan, kecil ada. Adatnya tuh satunya tuh kalau kira-kira kurang sopan santun namanya salah bahasa. Kalau gitu mereka tuh istilahnya bikin kata orang mau tangkar apa segala itu dan merusak segala barang itu neraka bahasa. Udah itu kalau umpamanya dia tuh mantap di kapal segala itu kan mali, disebut itu mali itu 30 rial, salah bahasa 20 rial, neraka bahasa 30 rial, kalau mali itu 60 rial. Ya, kalau ya luka di mereka tuh kalau luka, kalau mata orang luka itu dinamakan itu namanya pampas kena pati. Itu yang kita lakukan supaya barang itu kalau tengkar, kalau kata orang tuh orang kampung mengatakan menyadu istilahnya ngadu domba, itu hak adatnya itu sesuai dengan hukum adat yang berjalan sampai sekarang. Mereka itu namanya itu ya bedawa, bedawa itulah itu bagian. Jadi kalau barang itu barang tidak sah, kalau sah namanya itu tertangkap basah, itulah tentang itu adat. Kalau tentang adat di sini, kalau dapat segala babi, rusa, kijang itu dibagi paha satu, kepala satu, ya banunya tuh itu untuk orang yang dapat. Selain itu dibagi rata untuk petang-petang. Kalau nggak dibagi, jadi yang lain-lain itu kalau memang dia takut sendiri itu ditutup hukum kumpulan. Maka barang itu harus dibagi. Ini satu petang, satu hatap, barang rusa. Kalau nggak dibagi itu dia adat. Jadi yang dapat ini begitu. Karena baru petang ini bahasa basinya harus kuat. Sampai sekarang masih menggunakan kerjasama dengan yang satu petang, dengan satu desain. Sekian dan